Halo semuanya, selamat datang di cerita yang penuh ketegangan, dan juga lika-liku kehidupan. Kali ini, kami akan membagikan sebuah cerita, bagaimana seorang sopir pribadi yang bekerja pada sebuah keluarga, terjerat dalam permainan hati terlarang yang tak terduga. Silahkan simak cerita ini sampai habis, cerita yang penuh emosi dan konflik ini. Di sebuah kawasan elit di Jakarta Selatan, ada seorang pria bernama Ruby. Usianya sekitar 30 tahunan, dan ia bekerja sebagai seorang sopir pribadi, yang sudah bekerja selama 3 tahun lamanya, untuk sebuah keluarga yang lumayan kaya raya. Dan ia tinggal di tempat terpisah dengan rumah majikannya itu, walaupun masih satu pagar. Setiap pagi, Ruby selalu mengantar majikannya ke kantor, atau ke acara sosial lainnya. Ruby sangat bersyukur dengan pekerjaannya itu. Majikannya seorang wanita yang sudah berumur sekitar 50 tahunan, yang bernama Dewi. Dewi baru saja ditinggal oleh suaminya, karena penyakit jantung yang dideritanya, sehingga ia menghembuskan nafas terakhir, dan juga, kedua anaknya sedang menempuh kuliah di luar kota. Dan kini, ia tinggal sendiri di rumah besarnya itu. Sebagai seorang wanita karir yang mandiri, dan juga berpenampilan menarik, Dewi selalu menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Bahkan, banyak orang yang mengagumi kecantikannya, walaupun usia sudah kepala 5, termasuk Ruby, sopir pribadinya itu, yang selalu mencuri pandang dari kursi sopir, setiap kali mengantarnya. Namun, semenjak Dewi ditinggalkan oleh suaminya, sesuatu mulai berubah di dalam hati Ruby. Dewi sudah sering mengajak Ruby berbicara lebih lama, saat perjalanan menuju tempat tujuan mereka. Awalnya, percakapan mereka itu biasa saja, sekadar obrolan ringan biasa, tapi, lama-kelamaan, percakapan itu berubah menjadi lebih pribadi. Dewi mulai menceritakan tentang kegelisahan hatinya, tentang musibah yang baru saja ia alami, dan bagaimana kesepian mulai menghantui hidupnya. Ruby yang tidak pernah tahu apa artinya kesepian, mulai merasakan empati yang mendalam terhadap Dewi, majikannya itu. Dia tidak bisa menahan dirinya, ketika Dewi mulai bercerita tentang kehampaan yang ia rasakan setelah suaminya meninggal dunia. Ruby yang selama ini hanya menjadi pendengar setia, mulai merasa ada sesuatu yang tumbuh antara mereka. Dewi, semakin hari, semakin berbicara tentang sesuatu dengan kata-kata manisnya, yang membuat Ruby terperangkap dalam perasaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu sore, setelah mengantar Dewi pulang dari sebuah acara, Dewi mengundang Ruby untuk mampir ke rumahnya. "Ayo Ruby, ikut sebentar, aku mau bicara lebih banyak denganmu," ujar Dewi sambil tersenyum. Tanpa banyak berpikir panjang, Ruby menerima ajakan itu. Sesampainya di rumah yang megah dan sunyi tersebut, percakapan mereka berlanjut lebih dalam lagi. Dan tiba-tiba, suasana mulai berubah. Dewi duduk lebih dekat, dan Ruby pun merasa sangat gugup dan canggung saat itu. Hatinya pun berdebar-debar, ia tahu apa yang sedang terjadi, tapi, entah mengapa, ia seperti terlihat kebingungan dan canggung. Di tengah percakapan, Dewi memandang dalam-dalam ke mata Ruby, dan seperti tertuntun sendiri, tiba-tiba, terjadilah permulaan dari sesuatu itu. Itu adalah hal pertama kalinya dalam hidup Ruby, walaupun itu terjadi dengan ketegangan, namun, keadaan Ruby semakin memuncak. Ruby tahu ia harus mundur, dan sadar dengan posisinya hanya seorang sopir, tapi, perasaan yang bercampur aduk itu,
membuatnya tak dapat mengontrol pikirannya. Ia berpikir apa yang terjadi selanjutnya, apakah ia akan bisa mengendalikan perasaannya, atau malah terjerat lebih dalam keakraban ini. Setelah kejadian itu, Ruby merasa bingung dan cemas, perasaannya terus berkecamuk. Apa yang terjadi malam itu, membuat perasaannya bercampur aduk, antara kegembiraan, penyesalan, dan ketakutan. Bagaimana bisa, ia yang hanya seorang sopir biasa, terlibat dalam hubungan seperti itu, dan yang lebih membingungkan, mengapa Dewi, majikannya yang kaya tersebut, bersikap seperti itu. Ruby tetap menjalani rutinitasnya setiap hari, namun, perasaan canggung yang selalu mengganggu pikirannya, berbeda dengan Dewi, majikannya, yang tampak biasa saja, seolah tidak ada yang berubah di hidupnya. Ia tetap mengajak Ruby mengobrol seperti biasa, bahkan sedikit lebih hangat. Dewi tidak menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah, namun, bagi Ruby, suasana hatinya sangat berbeda. Ia merasa, seolah-olah berada dalam mimpi yang berkepanjangan. Hari-hari berlalu, dan keakraban mereka semakin dalam. Semakin dalam keakraban itu berlangsung, semakin banyak pula konflik yang muncul. Dewi mulai mengungkapkan, bahwa ia merasa tidak ada yang mengerti dirinya, dan merasa hampa. Ia butuh perhatian lebih dari sekedar keakraban biasa. Ruby tak tahu harus berkata apa, ia hanya bisa mendengarkan, tetapi, di dalam hatinya, dia merasakan ketakutan yang semakin besar. Ia tahu, hubungan ini tidak akan berjalan seperti yang diharapkan, apalagi jika sampai ada yang tahu, terutama keluarganya. Sampai suatu hari, setelah mengantar Dewi pulang dari sebuah pesta, keadaan menjadi semakin rumit. Dewi mengundang Ruby ke dalam rumahnya, dan mereka duduk di ruang tamu. Ruby, aku ingin bicara serius denganmu, aku tidak bisa terus menyembunyikan perasaan ini, ujar Dewi, sambil menatapnya dengan tatapan penuh arti. Jantung Ruby berdetak semakin cepat. Ia sadar, ini adalah titik di mana segalanya akan berubah. Dewi berdiri, dan mendekat, kali ini, tidak ada kata-kata menghalangi mereka. Entah jarak yang terlalu dekat, atau ada seberkas perasaan yang lain, sehingga, dalam tiba-tiba, terciptalah pertemuan antara bibir, dengan perasaan yang nyaman. Ringan, singkat, tapi cukup untuk membakar kesunyian dalam diri. Dalam diam dan tanpa kata, jemari saling menggenggam pelan, untuk memberikan sebuah kenyamanan, hingga seterusnya. Nafas mereka seakan menyatu, tidak ada lagi yang bisa menghentikan gelombang pasang samudra yang sudah pecah. Di tengah kesunyian itu, mereka meleburkan segala kenyamanan dan ketulusan. Proses mengarungi samudra tersebut dilakukan tanpa terburu-buru. Tampak, hanya bisikan tubuh dan detak jantung yang berdentang. Tak ada rasa bersalah, hanya kelegaan seperti badai yang akhirnya pecah. Seperti sebuah gejolakan yang akhirnya diberi ruang. Setelah semua berlalu, pikiran Ruby terus berputar-putar, merenungi tentang apa yang baru saja terjadi. Ia merasa seolah-olah telah melangkah terlalu jauh, tetapi, di sisi lain, ia juga merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Apakah ini cinta, atau mungkin hanya nafsu? Ia tidak tahu, yang pasti, perasaan itu semakin sulit untuk pendam. Dewi pun merasakan adanya perubahan pada dirinya. Seminggu kemudian, Dewi terlambat datang bulan. Ruby tidak tahu,
bahwa hal itu akan mengubah seluruh kehidupan mereka. Ketegangan semakin meningkat, dan kehidupan mereka yang biasa-biasa saja, kini menjadi penuh dengan rahasia dan kecemasan. Ruby berpikir, apakah ia siap menghadapi apa yang akan datang, ataukah ia akan melarikan diri dari perasaan yang semakin menghantuinya? Apa yang akan terjadi pada keakraban mereka, yang sudah mulai melampaui batas? Hari-hari semakin terasa berat bagi Ruby, ketika ia mulai menyadari betapa dalam perasaan yang ia miliki terhadap Dewi. Ia juga merasa semakin terjebak dalam hubungan yang semakin rumit. Dewi, meskipun ia seorang wanita kaya dan cantik, namun ia tidak menunjukkan penyesalan atas semua yang telah terlewati. Ketakutan Ruby semakin besar ketika Dewi akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Suatu sore, saat mereka berbincang di ruang tamu rumah Dewi, Dewi berkata dengan nada serius, "Ruby, aku terlambat datang bulan, aku rasa, aku mengandung." Kalimat itu mengiris hati Ruby. Ia merasa dunia seakan berhenti berputar. Hah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ruby merasa cemas. Perasaan campur aduk antara panik, bingung, dan ketakutan telah menyatu menyerang pikirannya. Ia hanya seorang sopir, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Sedangkan Dewi, dengan status sosial dan kekayaannya, ia bisa hidup dengan pria yang status sosial sejajar dengan Dewi. Namun, Ruby terjerat dalam situasi yang tidak bisa dihindari. Segala yang mereka lakukan selama ini, mulai memperlihatkan konsekuensi yang sangat nyata. Ruby tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Apakah mereka akan beritahukan kepada keluarga Dewi? Bagaimana jika orang-orang di sekitar mereka mengetahui semua ini? Apakah Dewi benar-benar siap dengan kenyataan bahwa hubungan mereka bisa berakhir begitu saja? Atau mungkin mereka harus menghadapi kenyataan yang lebih berat lagi, yaitu anak yang akan lahir nantinya. Namun, keputusan yang sulit itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Dewi mengajaknya untuk pergi ke rumah sakit, untuk memeriksakan kandungannya. Dalam perjalanan itu, Ruby merasa semakin tertekan. Setiap detik, terasa seperti beban yang semakin berat. Sesampainya di rumah sakit, mereka masuk ke ruangan, dan duduk dengan tenang. Namun, Ruby merasakan ketegangan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, dokter mengonfirmasi bahwa Dewi benar-benar positif. Ruby tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ia ingin sekali melarikan diri, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa meninggalkan Dewi begitu saja. Ia merasa bertanggung jawab, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka telah melanggar semuanya. Mereka kembali ke rumah dengan perasaan yang penuh ketidakpastian. Dewi mengungkapkan perasaannya. "Ruby, kita harus menghadapi ini semua. Aku tak bisa melakukannya sendiri," ucap Dewi. Samsul hanya bisa mengangguk. Ia tahu, kini mereka terperangkap dalam kondisi yang tak bisa mereka dihindari. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk berbicara dengan keluarga Dewi. Ruby merasa semakin tertekan, tapi ia juga merasa tidak ada pilihan lain. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Ruby mengingat kembali saat pertama mereka berjumpa, betapa tanpa beban hidupnya. Namun, kini semuanya telah berubah. Mereka menyadari bahwa mereka tak bisa kembali ke masa lalu.
Saat malam hari, saat mereka berbincang, Dewi menatap Ruby dengan mata penuh pengharapan. Ruby, apakah kita bisa melalui semua ini bersama? Apakah kamu siap menghadapi masa depan yang tidak pasti ini? Tanya Dewi. Samsul menundukkan kepalanya, seraya berpikir sejenak. Ia tidak tahu untuk menjawab apa. Apakah ia siap untuk menjalani hidup yang penuh dengan ketidakpastian itu? Ia tahu, jawabannya akan menentukan langkah mereka selanjutnya. Tidak ada jalan lain, hanya ada dua pilihan, menghadapi masa depan bersama, atau berpisah. Ruby tak tahu mana yang terbaik untuk mereka, tetapi, satu hal yang pasti, hubungan ini telah membawanya ke dalam kondisi yang rumit, dari yang ia bayangkan sebelumnya. Mereka berdua harus menghadapi kenyataan yang tak bisa terhindarkan. Dan mereka juga harus menerima semua konsekuensi yang telah mereka perbuat. Setiap keputusan yang kita buat, sekecil apapun, pasti membawa dampak besar dalam hidup. Seperti yang terjadi dalam kisah ini, terkadang, kita terjebak dalam pilihan yang tak terduga, dan harus menghadapi konsekuensinya. Cinta memang bisa datang tiba-tiba tanpa diduga. Tapi kita juga harus siap dengan tanggung jawab tentang jalan yang telah kita ambil. Jangan lupa untuk selalu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup.